Selamat siang Bapak dan Ibu, mahasiswa untuk guru tertentu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan untuk menyusun dokumen UKIN kinerja, yaitu ini yang non BK ya. Untuk yang BK nanti silakan ada tautannya, Bapak Ibu bisa membaca di situ. Ini untuk yang non BK karena pada prinsipnya mirip-mirip saja, hanya saja untuk yang BK kan ada klasikal dan ada individu dan lain-lain. Nah, ini saya akan membahas yang umum atau PGSD, SMP, SMA, atau SMK gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, perangkat pembelajarannya yang digunakan dalam uji kinerja ini adalah hasil perkuliahan atau yang sudah disiapkan secara khusus untuk ujian. Kemudian yang kedua, hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Perhatikan ya, untuk yang duplikat-duplikat seperti itu bisa diskualifikasi langsung Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah dokumen kurikulum sesuai dengan fase tahapannya. Kemudian perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh Balai Pusmendik dengan nama file. Misalnya nih Bapak Ibu mau mengunggah perangkat pembelajaran, kemudian nama Bapak Ibu sendiri, lalu cantumkan NIM-nya di bagian akhir, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk video praktik pembelajarannya Bapak dan Ibu, yang akan dinilai dalam UKPPG adalah video yang ditentukan dengan sebagai berikut misalnya. Bapak Ibu menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Artinya yang di atas tadi kita sudah jelaskan, Bapak Ibu membuat modul ajar ya kan, kemudian JP-nya misalnya 2 JP ada 90 menit, ya Bapak Ibu harus membuat video panjang sekitar 90 menit. Tidak boleh kurang dari itu. Karena para penguji akan melihat sesuai nggak jumlah durasi time ini dengan yang JP Bapak Ibu kumpul gitu ya. Direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP misalnya gitu ya. Kalau yang SMP kalau 2 JP berapa menit ya silakan. Kalau PAUD menyesuaikan gitu ya. Di PAUD itu modul ajarnya berapa JP silakan disesuaikan. Dibuat dalam format MP4 atau video yang ada suaranya terus ada gambarnya. Jangan suaranya aja atau jangan gambarnya aja nggak ada suaranya gitu ya. Gambar harus fokus, jelas, dan video stabil. Jangan goyang-goyang Bapak Ibu. Dan kemudian kalau buat video juga jangan perutnya aja yang kelihatan atau jangan kepalanya aja, terus anak-anaknya nggak kelihatan gitu. Kemudian yang berikutnya, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran dari awal, inti, sampai akhir, Bapak Ibu, itu harus terlihat semua. Tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil peserta, dan lain-lain, dan latar belakang musik, itu nggak boleh, gitu ya, karena nanti bisa pelanggaran. Kemudian video yang diunggah terdiri atas dua jenis, Bapak Ibu. Yang pertama, yang secara utuh atau sesuai JP di modul ajar tanpa editing ya Bapak Ibu ya, dengan nama file, video utuh, lalu nama Bapak Ibu sendiri, lalu NIM-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus diedit sekitar 20-30 menit maksimal Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 30 menit gitu ya. Dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Ini Bapak Ibu harus ada bagian awal, inti, dan akhir ya. Bapak Ibu harus ada. Jangan awalnya aja udah 30 menit gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus bagaimana memaksimalkan 30 menit ini harus tercakup awal, inti, dan akhir. Kemudian penulisan nama filenya, video edit, nama mahasiswa, lalu NIM gitu ya. Kemudian berikutnya, ketentuan unggah file perangkat pembelajaran disimpan di dalam drive masing-masing. Itu drive Bapak Ibu masing-masing ya, gunakan email pribadinya. Ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, gitu ya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk video edit ini harus berisi awal, inti, akhir. Harus mencakup 3 hal tersebut, tanpa lagu, tanpa musik pengantar. Hindari suara bising saat rekaman. Ini penting, karena kalau tidak terdengar suara Bapak Ibu sendiri, maka penguji itu biasanya melewati saja, tidak akan dinilai. Kemudian berikutnya, aplikasi untuk edit video, Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja yang ada di device Bapak Ibu masing-masing. Boleh CapCut, boleh InShot, atau gunakan aplikasi yang ada di device masing-masing ya, yang tidak memberatkan dan tidak terlalu banyak makan biaya gitu ya Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan.
Nah, untuk yang bimbingan konseling, nanti Bapak Ibu silakan melihat di tautan ini, buka di halaman 9 ya, ini khusus untuk yang bimbingan konseling gitu, silakan baca-baca gitu. Nah, kemudian ketentuan unggah file Bapak Ibu, harus menggunakan email pribadi Bapak Ibu yang bisa diakses dan tidak ada limit aksesnya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan nonton tutorial bagaimana saya menautkan atau bagaimana menjadikan link file yang bisa diakses. Nanti Bapak Ibu silakan nonton ya video singkatnya karena tidak bisa menyatu dengan di sini gitu. Kemudian yang ditautkan itu bukan folder ya Bapak Ibu, tapi yang ditautkan adalah filenya gitu ya. Pastikan link filenya Bapak Ibu, bukan foldernya. Nanti Bapak Ibu bisa mengerti setelah nonton video berikutnya gitu. Kemudian periode unggah dokumen perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran itu pada laman UKPPG BP3 Kemendikbud.go.id. Tentunya Bapak Ibu sudah membaca ya informasi terkait UKPPG yang beberapa lalu waktu pernah saya share. Nah, link itu Bapak Ibu buka di yang batas unggahnya sekitar tanggal 11 sampai 15 September. Untuk video-video yang panjang 90 menit, Bapak Ibu mohon minta tolong untuk tidak di limit waktu, misalnya di jam 12 malam atau di jam 11 malam, itu karena akan memakan waktu banyak, terutama Bapak Ibu yang ada di pinggiran yang jaringannya kurang baik, itu pasti lambat. Itu ya, ini pengalaman saya menangani beberapa tahun-tahun berlalu, dan ini sering gagal nggak bisa ikut karena terkendala mengunggah video yang 90 menit itu ke Google Drive-nya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, begitu selesai silakan perlahan mengunggah ke akun Google Drive Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pengunggahan dokumen ini. Silakan dicermati dan Bapak Ibu silakan berdiskusi sebagai teman sejawat ya, untuk saling membantu. Terima kasih, demikian selamat sore.